Tensi di Timur Tengah kembali memanas. Serangan baru dilaporkan datang bukan hanya dari Iran atau Hizbullah, tetapi kini kelompok Houthi dari Yaman juga resmi ikut terlibat langsung dalam konflik melawan Israel dan Amerika Serikat. Rudal balistik diluncurkan dari Yaman menuju wilayah selatan Israel. Serangan ini disebut sebagai operasi militer pertama Houthi yang secara langsung menargetkan wilayah Israel sejak konflik besar pecah pada akhir Februari lalu. Jika benar eskalasi ini terus berlanjut, maka konflik Timur Tengah bisa berubah menjadi perang yang jauh lebih luas. Lalu, seberapa besar dampaknya terhadap konflik global? Kelompok Houthi yang didukung Iran kini secara resmi ikut menyerang Israel dari wilayah Yaman. Langkah ini dinilai mengubah peta konflik Timur Tengah secara signifikan. Serangan tersebut dilakukan menggunakan rentetan rudal balistik yang menargetkan area permukiman dan fasilitas militer di wilayah Palestina Selatan atau Israel bagian selatan. Analis menilai, keterlibatan Houthi bukan hanya soal serangan militer, tetapi juga strategi geopolitik yang jauh lebih besar. Pasalnya, wilayah yang dikuasai Houthi berada di dekat Laut Merah, salah satu jalur perdagangan minyak paling penting di dunia. Jika Iran mengendalikan Selat Hormuz dan Houthi menguasai akses Laut Merah, maka jalur distribusi energi global bisa terganggu besar, dan ini bisa berdampak langsung pada ekonomi dunia. Bahkan sejumlah pengamat memperingatkan, perang ini berpotensi menjadi perang panjang yang melibatkan banyak pihak. Seorang pengamat geopolitik Timur Tengah menyebutkan bahwa keterlibatan Houthi menunjukkan bahwa konflik ini tidak lagi hanya antara Israel dan Iran, tetapi sudah mulai berkembang menjadi perang yang melibatkan jaringan aliansi regional. Houthi sendiri memiliki hubungan erat dengan Iran dan selama bertahun-tahun terlibat konflik dengan Arab Saudi. Jika situasi semakin memanas, bukan tidak mungkin Arab Saudi juga akan kembali terlibat secara langsung. Hal inilah yang dikhawatirkan akan memperluas konflik menjadi perang multi-arah di Timur Tengah. Artinya, serangan bisa datang dari berbagai wilayah sekaligus. Lebanon di utara Israel, Yaman di selatan, dan Iran dari timur. Dan kondisi seperti ini membuat situasi keamanan regional semakin sulit diprediksi. Di tengah meningkatnya ketegangan, Iran juga dilaporkan meluncurkan serangan balasan besar-besaran ke wilayah Israel. Beberapa gelombang rudal dan drone disebut berhasil menembus sistem pertahanan udara. Akibatnya, sejumlah bangunan dan kendaraan mengalami kerusakan. Situasi di kota Tel Aviv menjadi mencekam. Sirene peringatan terdengar hampir terus-menerus, memaksa warga berlari menuju tempat perlindungan. Sementara itu di Israel Utara, warga juga dilaporkan hidup dalam ketakutan akibat serangan lintas batas yang dilakukan oleh Hizbullah dari Lebanon. Di tengah situasi yang semakin tegang, Israel dilaporkan menambah jumlah pasukan cadangan hingga ratusan ribu personil. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan perang yang lebih besar di kawasan tersebut. Di sisi lain, Amerika Serikat juga mengirim ribuan pasukan tambahan ke Timur Tengah. Pasukan elit dari Divisi Lintas Udara dilaporkan telah dikerahkan untuk memperkuat posisi militer Amerika di kawasan tersebut. Total pasukan Amerika di Timur Tengah perkiraan telah mencapai puluhan ribu personil.
Sementara itu, Iran juga dilaporkan memobilisasi ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta relawan untuk menghadapi kemungkinan perang darat. Langkah ini menunjukkan bahwa semua pihak sedang bersiap menghadapi skenario terburuk. Konflik ini tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah saja. Harga minyak dunia mulai mengalami kenaikan setelah distribusi energi dari Selat Hormuz terganggu. Beberapa negara yang bergantung pada impor minyak dari kawasan ini mulai merasakan dampaknya. Di Amerika Serikat, harga bensin dilaporkan mengalami kenaikan signifikan. Begitu juga di Jepang dan beberapa negara lainnya yang bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah. Kenaikan harga energi ini berpotensi memicu inflasi global dan mempengaruhi ekonomi banyak negara, termasuk negara-negara di Asia. Di tengah konflik yang semakin memanas, Israel dan Amerika meluncurkan serangan udara yang dilaporkan menghantam permukiman warga di ibu kota Iran, Teheran. Serangan terjadi pada dini hari ketika sebagian besar warga masih terlelap. Ledakan keras membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Tim pemadam kebakaran dan petugas penyelamat langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban dari reruntuhan bangunan. Media lokal Iran melaporkan sebuah kawasan permukiman di Jalan Rajai mengalami kerusakan parah akibat serangan tersebut. Sejumlah warga dilaporkan tewas, sementara korban luka masih terus didata. Tim penyelamat juga terlihat menyisir puing-puing bangunan untuk mencari kemungkinan adanya korban yang masih terjebak. Sementara itu, serangan juga dilaporkan menyasar sektor industri Iran. 2 fasilitas industri baja terbesar di Iran mengalami kerusakan setelah terkena serangan. Pabrik baja Mobarakeh di Isfahan, serta pabrik baja Khuzestan di Iran Selatan dilaporkan rusak berat. Serangan terjadi saat jam kerja berlangsung. Akibatnya seorang pekerja dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Tidak hanya itu, beberapa fasilitas strategis lainnya juga disebut menjadi target serangan pada hari yang sama, termasuk fasilitas reaktor air berat serta pusat produksi konsentrat uranium. Garda Revolusi Iran kemudian mengeluarkan peringatan keras. Mereka menyatakan akan melakukan operasi balasan terhadap serangan yang menargetkan industri Iran. Serangan tidak hanya terjadi di Teheran. Laporan dari kantor berita Iran menyebutkan bahwa beberapa kota lain juga menjadi sasaran serangan udara. Salah satunya adalah kota religi Qom. Di kota ini, serangan dilaporkan menghantam kawasan permukiman warga dan menyebabkan korban jiwa. Tim Bulan Sabit Merah Iran masih melakukan pencarian terhadap korban yang kemungkinan masih berada di reruntuhan bangunan. Secara keseluruhan, serangan dilaporkan terjadi hampir bersamaan di beberapa wilayah. Situasi ini semakin meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Situasi di Timur Tengah kini berada di titik yang sangat sensitif. Keterlibatan kelompok Houthi, serangan Iran, serta mobilisasi militer dari berbagai negara menunjukkan bahwa konflik ini berpotensi berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Banyak pihak berharap negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat bisa segera menemukan titik temu. Karena jika konflik ini terus meluas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat perang, tetapi juga oleh masyarakat dunia.